Allah kita dihimpunkan bersama-sama saat ini untuk memuji dan menyembah-Nya. Marilah memuji seperti Daud yang berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ia Maha Tinggi. Layaklah kita menyembah Dia dan mengagungkannya dengan bersorak-sorak dan bernyanyi. Mari kita muliakan Allah dengan mengatakan mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah." Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih dan kebaikan Tuhan kepada kita semua. Bahkan dalam ibadah saat ini, Dia menyediakan waktu untuk kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Iya Tuhan, dalam panggilan kami sebagai orang tua, seringkali kami hidup kekanak-kanakan, keras hati, bahkan menjalani hidup tidak sesuai panggilan dan jauh dan memberikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari kita dengan penuh hikmat mengaku dosa kita dengan menyanyi, Tuhan kami bergumul dosa, Tuhan sudilah kami.
Tuhan, kami bermohoran dosa. Tuhan, segera ampuni kami. Kepada kamu, setiap orang yang datang dalam penyesalan akan dosanya, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita merespon berita anugerah dari Tuhan. Mampirlah dengan doa. Yesus penebus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bermazmur. Dari Mazmur pasal 145 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-8 hingga 21, firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu.
dan akan membicarakan keperkasaan untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, Dan penegak bagi semua orang yang terbunuh. mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala caranya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita memuji Tuhan. Puji Tuhan semesta karena kebajikan-Nya. Kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Di sore ini Tuhan, di rumah-Mu yang kudus, kami menundukkan kepala seraya mengucap syukur atas hidup yang Engkau boleh anugerahkan kepada kami. Kasih-Mu Engkau nyatakan Tuhan, penyertaan-Mu Engkau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan firman-Mu akan kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan menjadi pribadi yang setia dalam kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bahkan Tuhan, kami dapat menyatakan firman-Mu di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, berkati kami semua ya Tuhan pada saat ini. Dan bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yesaya pasal 55
ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan demikian. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang membeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Roma pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan, pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Injil Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 13 sampai dengan 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya dengan oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka,
Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Hurray Subhanahu. Selamat hari Minggu, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, tema kita pada minggu ini tergerak oleh belas kasih. Tergerak oleh belas kasih, itu tema yang menjadi perenungan kita dalam satu minggu ini, atau dalam bahasa Toraja teologi Masena, itu teologi. Kalau bahasa Torajanya dibalik teyong, ya, kuayan tilauni Masena, dannya teologi. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini kira-kira apa yang terbersit dalam benak kita ketika kita membaca Yesus memberi makan 5.000 orang? Apa tulan tengah? Tidak ada. 5.000 Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu sisanya 12 bakul. Ada yang bisa mencoba memberi jawab kira-kira apa yang ada pada pemikiran kita dengan bacaan ini, khususnya di Injil Matius menjadi bahan utama kita. Ia kenalami no teh manakuan. Tanaganna ganna syarat laderra kasisan teh 102 batu didik sang batu tanya bakal mirip-mirip lah susitong 12 batu yang sisa. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tergerak oleh kasihnya, belas kasihnya. Dalam bacaan kita pada saat ini, Injil Matius
menceritakan tentang kisah Yesus dalam pelayanannya. Dalam pelayanan Yesus yang Ia lakukan, khususnya bacaan kita, Ia hendak menyingkir dan hendak mau mengadakan atau Ia mau berada di luar dari kesibukan-kesibukan yang ada atau keramaian-keramaian yang ada. Ia hendak mengasingkan dirinya. Nah, dalam bacaan kita sebenarnya jelas bagi kita bahwa dalam pelayanan Yesus, khususnya dalam bacaan kita, Ia diperhadapkan dengan begitu rumit kehidupan, begitu rumit yang Ia hadapi. Ia sementara bergumul dalam kehidupannya. Makanya dalam bacaan kita, setelah Yesus mendengarkan berita itu, berita apa yang didengarkan oleh Yesus? Yakni berita tentang pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini keluarga Yesus, bahkan teman sekerja. Kita tahu siapa Yohanes Pembaptis. Nah, dalam bacaan sebelumnya ayat 1 sampai dengan 12 di situ diceritakan. Bahkan kalau kita membuka lagi, Yesus ditolak di Nazaret. Jadi pergumulan yang dialami oleh Yesus, ia mau menyingkirkan dirinya, ia mencari tempat untuk mengasingkan dirinya. Lalu ia pun pergi. Ketika ia pergi dan lalu tiba di tempat itu, apa yang terjadi? Justru orang-orang yang mendengarkan bahwa Yesus sementara menyeberang menuju ke tempat itu, orang-orang berjalan kaki menuju ke tempat itu di mana Yesus akan tiba, dan mereka lebih duluan tiba. Ketika Yesus datang, maka orang banyak itu pun berkumpul di situ, dan Yesus diperhadapkan dengan sebuah tanggung jawab. Orang yang datang pada waktu itu bukan hanya orang yang datang dalam kondisi yang sehat. Ada yang sakit, ada yang rindu untuk mendengarkan tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah, oleh Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi bisa kita membayangkan bagaimana perjalanan itu. Mereka yang sementara sakit, mereka yang sementara bergumul, mereka pergi. Lalu apa yang terjadi? Ayat 14 di situ kan Yesus mengatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, lalu selanjutnya dalam bacaan kita bukan hanya itu yang menjadi sebuah pelayanan yang dilakukan Yesus dalam penyingkirannya, dalam pengasingannya. Ia pun harus menyatakan sebuah tindakan lagi atas orang-orang yang hadir, yang rindu mendengarkan tentang firman yang disampaikan. Sampai pada saat itu mau masuk waktunya, sudah malam dan mereka harus makan. Yesus pun harus menyatakan sebuah tindakan. Tetapi menariknya di sini murid-murid Yesus memberikan jalan keluar. Jalan keluar yang diberikan oleh murid-murid Yesus adalah biarkan, suruhlah mereka pergi, dan mereka pergi ke desa-desa yang ada di sekitar daerah itu supaya mereka dapat membeli makanan untuk mereka makan pada saat itu. Bisa kita membayangkan orang banyak yang berada di tempat yang jauh dari kota, dan pada saat itu
sudah malam lalu kita mau menyuruhnya pergi. Bagaimana luar biasanya. Nah ini 500 ya 5.000 laki-laki. Ya kita reket-reket 5.000 ya 4.000 perempuan, 2.000 anak-anak. Berapa memang? Artinya kita mau mencoba berhitung atau kita kali 3 dan sebagainya. Jadi begitu banyak orang-orang pada saat itu. Lalu usul yang disampaikan oleh murid-murid. Tetapi apa kata Yesus kepadanya? Tidak, kamu harus memberi makan kepada mereka. Ketika Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sebelum ia memecah-pecah roti itu, ia berseru kepada Tuhan, ia datang kepada Bapa, ia memohon kepadanya, ia berseru. Lalu roti itu pun dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Setelah itu mereka diberikan roti itu dan mereka makan, bukan hanya makan tetapi sampai kenyang. Dan hasil atau sisa dari makanan itu adalah 12 mangkuk. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dari cerita ini menarik untuk kita renungkan sebagai umat yang percaya di tengah-tengah kehidupan. Yesus memperlihatkan kepada kita bagaimana kehidupan, bagaimana tanggung jawab dalam kehidupan yang dinyatakan bagi umatnya di tengah-tengah kehidupan. Pembacaan kita dari Mazmur, pemazmur mengaminkan dan mengakui bahwa Allah sungguh mengasihinya. Ia mengaminkan itu dalam dirinya, sehingga dalam bacaan kita di Mazmur, ia menceritakan tentang tabiat Tuhan, tentang karakter Allah yang penuh dengan kasih itu. Ia panjang sabar, ia melimpahkan berkatnya bagi orang-orang yang setia. Sehingga dalam bacaan kita pemazmur mengatakan ia memuji-muji Allah. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sang pemazmur menceritakan tentang tabiat dan karakter Allah dalam kehidupan kita pada saat ini. Ia mengalaminya, ia merasakannya bahwa sungguh luar biasa belas kasihan Allah yang dinyatakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan, sehingga ia menceritakannya kepada kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus bercerita tentang itu. Ia bercerita tentang belas kasihan yang ia nyatakan karena ia sudah mendapatkan belas kasihan Allah dalam hidup. Dalam bacaan kita di Roma, bagaimana umat pilihan Allah yang telah dipilih oleh Allah, ia tidak hidup dalam kehendak Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus rela dikutuk oleh Allah. Ia rela menderita jadi umat yang telah dipilih oleh Allah. Ia mau menanggung segalanya demi umat yang tidak setia itu. Semua dilakukan oleh Rasul Paulus karena belas kasihan yang ada padanya. Tetapi Rasul Paulus mampu berbuat demikian karena Allah lebih dahulu menyatakan belas kasihan kepadanya, dan itu dialaminya, lalu ia menyampaikannya di tengah-tengah kehidupan dalam pelayanan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan,
Bacaan kita juga pada saat ini, Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa sekalipun dia berada dalam pergumulan keluarga, dipenggal kepalanya, ia betul bergumul, ia bersedih tentang hal itu. Ia ditolak di tempatnya, ia bersedih tentang itu. Ia menyingkirkan dirinya. Tetapi ketika ia menyingkirkan dirinya, apa yang terjadi? Orang-orang hadir dan mengikuti. Apakah Yesus mengatakan saya tidak bisa melayani? Tidak. Tetapi ia menyatakan sebuah tanggung jawab. Ia menyatakan sebuah pekerjaan yang luar biasa. Semua itu karena kasihnya kepada kita. Semua karena kasihnya pada waktu itu. Orang yang makan pun, yang kelaparan itu, ia pun menyatakan kasih. 5 roti dan 2 ikan bagi kita mustahil, tak ada laganya. Tetapi Tuhan menyatakan sebuah kuasa, mujizat. Semua karena kasih, semua karena belas kasih yang ada pada dirinya kepada kita sebagai umat yang percaya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jika kita merenungkan belas kasihan yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan kita, bahkan mulai dari Mazmur sampai kepada bacaan kita yang terakhir, kita dapat melihat belas kasihan yang dinyatakan itu adalah belas kasihan yang mesti kita harus pahami bahwa ada pengorbanan di dalamnya. Kalau belas kasihan kita menyatakan tanpa ada pengorbanan, tidak mungkin akan terjadi. Jangan mengatakan bahwa belas kasihan saya lakukan kalau tidak mengatakan sebuah pengorbanan yang kita nyatakan. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan, dalam bacaan kita pada waktu itu, ia harus mengorbankan diri, ia harus menyatakannya itu untuk menyatakan sebuah belas kasihan kepada umat yang hadir pada waktu itu. Belas kasihan itulah yang dinyatakan oleh Allah, dan kita juga sebagai umat yang percaya, belas kasihan Allah telah dinyatakan kepada kita, dan itu harus melewati sebuah pengorbanan yang luar biasa untuk menebus kita, untuk menguduskan kita, sebuah kehidupan yang kekal diberikan kepada kita. Saudara-saudara, adakah kita juga mau menyatakan belas kasih dalam hidup ini kepada sesama? Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi belas kasihan diajarkan kepada kita bahwa ketika kita bertindak dalam kehidupan ini, ketika kita menyatakan sebuah pengorbanan, itu dilakukan karena kasih, supaya apa yang kita lakukan sungguh memberikan manfaat yang luar biasa. Karena ketika kita menyatakannya itu, kita akan mampu menyatakan sebuah tindakan untuk mengobati yang terluka dalam kehidupan ini, dan mereka dapat menerima dengan sukacita. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kasih memiliki kekuatan dalam kehidupan ini. Kasih mampu melakukan sesuatu yang tak terbayangkan dalam pikiran kita. Ketika kasih menjadi sesuatu yang amat berharga pada diri kita, maka sesuatu itu mampu kita lakukan sekalipun kita tidak memikirkannya dalam kehidupan kita.
karena ada kekuatan yang luar biasa pada tindakan kita. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dikuduskan, kita harus hidup di dalam kasih. Lalu kita hidup di dalam kepekaan kita dalam kehidupan. Ketika kita hidup di dalam kasih, ketika kita senantiasa melandasi kehidupan ini di dalam kasih, ketika setiap tindakan kita lakukan dalam kasih, kita tidak akan berhitung untung rugi di dalam kehidupan ini. Kita akan melakukannya karena kita sudah menerima kasih dari Allah, karena kita sudah menerima belas kasih dari Allah. Jadi ketika kita melakukannya, kita menyadari akan hal itu. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa orang yang percaya kepada Kristus, ia menyatakan belas kasihan dalam kehidupan. Kehidupannya, gaya hidupnya adalah menyatakan belas kasih kepada sesama di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, marilah kita sebagai umat yang percaya, kita menyatakan kasih ini karena kita adalah orang-orang yang telah menikmati kasih yang sempurna yang dinyatakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita pun harus menyatakan kasih itu di dalam kehidupan. Kasih mengalahkan segala-galanya dalam kehidupan ini. Ketika kita menyatakan kasih, menyatakan sebuah tindakan yang didasari oleh kasih, kita akan melakukannya dalam sukacita dan kebahagiaan. Kita memahami bahwa itu sebuah tugas dan tanggung jawab. Itu panggilan kita sebagai umat yang percaya, menyatakan kasih bagi sesama di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan kehidupan kita sebagai umat yang percaya bahwa ternyata kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mestinya kita yang telah menikmatinya itu, kita juga menyatakannya di dalam kehidupan kita. Kekuatan kasih, kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, teruslah datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan ini. Ia akan memampukan kita semua untuk menyatakan tindakan kasih, sehingga orang-orang yang hadir di sekitar kita pun menikmati kebahagiaan, karena kita selalu menyatakan tindakan berdasarkan oleh kasih dari Allah. Saudara-saudara, mari kita berseru kepada Tuhan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perencana. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatakan dan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Halim dan
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan pada hari bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji Tuhan. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganmu? Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah untuk menyatakan bahwa iman kita kepada Yesus Kristus dan persembahan pada saat ini. Dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a. Aku Tuhan, Ia Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukacita dan tulus ikhlas. Diiringi dengan satu pujian, Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dan istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat. Kita akan berkata dan ucapan syukur kita untuk bulanan. Silakan.
Ya, selamat sore. Kita akan mendengar warta jemaat Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah pada hari ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah selesai pada hari ini. Penyampaian demi kelancaran ibadah dan ketertiban diharapkan kepada kita dalam mengikuti ibadah, supaya yang membawa HP supaya dinonaktifkan dan tidak keluar masuk selama ibadah berlangsung, dan tidak meninggalkan atau membuang sampah di dalam gedung gereja. Hari ini diberikan kesempatan kepada anggota jemaat untuk memberikan memasukkan amplop persembahan syukur ke bulanannya. Minggu depan diberi kesempatan kepada UG untuk memasukkan amplop persembahan syukur bulanannya. Majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Kemudian kita masuk ke dalam ibadah dalam satu minggu ke depan, sesuai dengan jadwal yang ada pada saya untuk kebaktian rumah tangga di kelompok kebaktian hanya di Pak Daniel Samban yang belum terlaksana. Lestari ya, di Lestari, Pak Daniel Samban di Jalan Lestari. Kemudian itu tetap dimulai dari jam 7.30 atau jam 19.30. Kemudian untuk kebaktian PWGT itu untuk di keluarga Akbar Ruru di Agatis tanggal 12 bulan 8 2023, dan itu di Agatis. Kemudian untuk di SMP 8 itu Pak Nyonya Martinus pada hari yang sama, hari Sabtu tanggal 12 bulan Agustus 2023. Kemudian untuk PPGT untuk tanggal 8 dan tanggal 12, di tanggal 8 itu di Saudara Eben Rombe, Jalan Cahaya Baru atau alamat Cahaya Baru. Kalau tanggal 12 di Saudari Melil Rombe, sudah di Cahaya Baru juga. Kemudian untuk ibadah rumah tangga, ibadah keluarga di Edi Padang Pangala dan Harmol ini mungkin digabung karena Harmol ini anaknya Edi Pangala, jadi kemungkinan besar digabung untuk ibadah rumah tangga dilaksanakan hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023
dengan jam yang sama jam 19.30 agak. Oh ya, karena ada kedukaan, jadi semua ibadah yang dilaksanakan jam 19 atau jam 7.18, jam 7.30 itu dimajukan ke jam 17.30, setengah 6 sore. Ya, jadi karena ada kedugaan penghiburan di keluarga kita di Asti, maka semua ibadah yang dilaksanakan dalam satu minggu ke depan itu dilaksanakan jam 17.30 supaya kita maju. Kemudian untuk ibadah PKB Klasis tanggal 12 bulan 8 2023 juga ditunda. Oh, itu sementara ditunda ya. Oh, ya, ditunda untuk ibadah PKBGT tanggal 12 bulan 8 2023. Kemudian untuk undi khusus akan dijalankan minggu depan untuk PPGT. Ya, demikian untuk warta jemaat pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ya, kita dukung keluarga dalam minggu ini. Kita berduka cita atas kepergian orang tua kita, almarhum Bapak Matius Masen atau Nenek Asti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami menaikkan puji-pujian kami, menikmati persekutuan yang Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kami mendengarkan sabda kebenaran. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk menyatakan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, mampukan kami untuk menyatakan kasih bagi sesama kami dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, kami mendoakan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kau bersama dengan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memberkati segala pekerjaan, tanggung jawab kami Tuhan, di dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Allah Bapa dalam sorga, biarlah Dia Tuhan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kami untuk kami pakai dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, beberapa orang tua kami bergumul dalam kondisi kesehatan yang pada saat baik yang sementara mendapatkan perawatan, pemulihan di rumah ya Tuhan, maupun yang ada di rumah sakit pada saat ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau yang hadir Tuhan menyatakan kuasa. Engkau berbelas kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Dan biarlah ya Tuhan, mereka dapat sembuh dan pulih dan kembali bersama dengan kami di tengah-tengah kehidupan ini, dalam sebuah persekutuan yang indah di rumah-Mu yang kudus, memuji, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa di dalam sorga,
Engkau berkati segala usaha yang dilakukan Tuhan, para medis, keluarga, pendampingan yang dilakukan di tengah-tengah pergumulan ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat itu Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat sembuh dan pulih ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan keluarga besar dari orang tua kami yang Engkau panggil dari tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati mereka dan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka tetap teguh di tengah-tengah kehidupan duka yang mendalam, dan terus menyerahkan kehidupan mereka dan pergumulan ini hanya ke dalam tangan pengasihan, sehingga mereka tetap memiliki pengharapan, kekuatan dalam menghadapi duka yang mendalam ini. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan orang tua yang lanjut usia, anak-anak dalam pertumbuhannya, dalam studinya, dalam tanggung jawab mereka Tuhan. Kau hadir memberkati mereka dan mengasihi. Biarlah ya Tuhan mereka menikmati sukacita, meraih apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan ini, dan mengangkat tanggung jawab mereka Tuhan dengan penuh sukacita. Kehidupan yang mereka jalani Tuhan, mereka nikmati dengan sukacita. Allah Bapa dalam surga, di tengah-tengah kebersamaan kami pada saat ini Tuhan, kami telah menyatakan ungkapan pengakuan kami lewat persembahan Tuhan. Berkati Tuhan untuk dipergunakan di tengah-tengah persekutuan di Jemaat Rantemarang yang masih ada pada kami Tuhan. Engkau memberkatinya untuk kami pakai di dalam kehidupan kami dan melimpah di tengah-tengah hidup ini. Allah Bapa dalam surga, kehidupan kami semua ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau hadir Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup ini Tuhan kami hiasi dengan kasih, sehingga kehadiran kami sungguh membawa sukacita dan bahagia bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Allah Bapa dalam surga, berkati kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan dalam minggu ini ya Tuhan. Engkau memberikan waktu bagi kami, memberikan kekuatan dan hikmat, sehingga semuanya dapat berjalan seturut dengan kehendak. Allah Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, di mana Tuhan mengutus kita untuk terus berkarya dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Tuhan mengutus kita untuk terus mengabdi baginya. Berkarya terus dengan hati
saudara-saudara pergilah dan terus beritakan melalui kesaksiannya akan belas kasih Tuhan yang tiada berkesudahan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, Tuhan mau kita membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih damai yang menetap. Yang mencemarkan kasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu.